Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deka Muhammad Baidil Syabana akan menjelaskan tentang routing statik di Cisco Packet Tracer. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai routing statik. Routing statik digunakan untuk menghubungkan atau membuat jalur supaya paket dapat terkirim ke tujuan. Di sini kita telah memiliki topologi jaringan yang akan kita pakai. Pertama, ada PC 1 atau PC 0 yang memiliki IP 192.168.1.1 dengan network 1.0, kemudian dengan subnet mask /26 atau 192 dan gateway 1.62. Dan di PC 2 kita memiliki IP 192.168.1.65 dengan IP network 1.64 dan subnet mask /26 dengan IP gateway 126. Kemudian PC 3 yaitu 1253, IP-nya dan gateway-nya yaitu 128 atau 125 dengan IP gateway 1254. Dan kita ada router ini IP-nya tergantung. Untuk IP yang terhubung dengan PC, kita isi gateway dari PC tersebut. Space Ethernet terhubung dengan PC 1, kita isi dengan 162 yaitu gateway dari PC 1. Kemudian Space Ethernet 1 terhubung dengan PC 2, kita isi dengan gateway dari PC 2 yaitu 126 dengan subnet mask yang sama itu /26. Dan serial 2 kita isi dengan IP milik router ini sendiri. Maka kan terhubung dengan router 3 dan router 2 yaitu 12.21 dengan subnet mask 255.0 atau 124 dan 13.13.1 dengan subnet mask 255.0 atau 124. Router 2 sama dengan router 1, Space Ethernet 0 terhubung dengan PC 1, PC 3, karena itu gateway-nya kita masukkan ke router 1 dengan subnet mask 128 atau 125. Space Ethernet 1 kosong karena terhubung ke manapun. Serial 2 terhubung ke router 1 karena itu kita isi pakai IP 12.12.2 dengan subnet mask 255.0. Dan serial 3 yang terhubung ke router 3 23.23.23.2 dan subnet mask 255.0. Dia router 3 serial terhubung ke router 3 yang kan berisi ini 13.13.13.3 dan yang terhubung ke router 2 dan terisi 23.23.23.3. Kemudian Space Ethernet 0 dan Ethernet 1 ini terhubung ke router yaitu 33.33.3 adalah gateway dari server 1. Kemudian 43.43.3 adalah gateway dari server 2 dengan /24. Server 2 IP-nya IP gateway-nya adalah 43.43 yang terhubung ke router 3 dengan IP tersendiri 43.43.1. Sama seperti router server berisi gateway 333.3 dan IP 333.1. Setelah itu kita menghubungkan masing-masing ini menggunakan kabel. Kabel yang kita gunakan untuk menghubungkan antara PC dengan router dan router dengan server adalah kabel ini, copper crossover. Dan kabel yang kita gunakan untuk menghubungkan antara router dengan router adalah kabel ini, itu serial DTA. Setelah semuanya terhubung dan memiliki IP, kita akan membuat rute supaya paket dapat terkirim. Itu
dengan cara buka router, dan ke menu config, ke menu static, routing static, lalu kita buat rutenya. Semisal ini kita akan menuju ke network 1.28 yang artinya networknya si PC3 melalui 12.12.2 yang adalah IP dari router 2. Oleh karena itu jalurnya adalah dari router 1 menuju ke router 2 kemudian ke PC3 seperti itu. Kemudian ini juga sama seperti itu. Setelah itu mari kita tes semuanya. Kita simulasikan semuanya. Di sini pertama kita akan mengirim simpel PDO dari PC1 ke PC2 terlebih dahulu. Kita lihat apakah berhasil. Lihat jalurnya dari PC1 kemudian ke router 1 menuju ke PC2. Kemudian dari PC2 setelah proses menerima mengembalikan ke router 1 dan dikembalikan ke PC1. Ya, seperti itu. Kemudian kita coba kirimkan dari PC1 ke PC3. Seperti ini. Dari PC1 menuju ke router 1, kita langsung proses. Setelah proses, router 1 mengirimkan paket ke router 2. Setelah router 2 proses, paket dikirimkan ke PC3. Setelah PC3 menerima paket, PC3 mengembalikannya, memberikan balasan ke PC1 dengan kembali ke router 3, kemudian kembali ke router 1. Maaf, maksudnya tadi router 2, kembali ke router 1, kemudian kembali ke PC1. Setelah itu kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC1 ke server 1. Gimana itu? PC1 ke server 1. Dari PC1 menuju ke router 1, kemudian menuju ke router 2, router 3 maksudnya, kemudian menuju ke server 1. Dari server 1 kembali membalas melewati router 3, kembali ke router 1, kembali ke PC1. Kemudian kita coba PC1 ke server 2. Dari PC1 menuju ke router 1, kemudian dari router 1 menuju ke router 3, dari router 3 menuju ke server 2. Dari server 2 setelah memproses paket yang dikirimkan oleh PC1 dan menerimanya, kemudian memberikan balasan melewati jalur PC server router 3, kemudian kembali ke router 1, kembali ke PC1. Setelah itu kita coba simulasikan antara PC3 menuju ke PC1. Dari mana jalurnya? PC3 ke PC1. Dari PC3 kemudian mengirimkan paket melewati router 2. Setelah router 2 memproses, dikirimkan melalui router 1, kemudian dikirim ke PC1. Setelah PC1 memproses mengembalikannya dan membalasnya ke PC3 melalui router 1, kembali ke router 2, kembali ke PC3. Coba dari PC3 ke PC2. Sama jalurnya dari PC3 ke router 2, dari router 2 menuju ke router 1. Router 1 menghubungkan ke router ke PC2. PC2 memproses kembali ke router 1, router 1 kembali ke router 2, kembali ke PC3. Kemudian kita coba PC3 ke server 1. Jalurnya dari PC3 diproses, kemudian menuju ke router 2. Dari router 2 setelah pemrosesan dikirim menuju router 3, kemudian dikirim ke server 1. Server 1 setelah menerima paket dan membalasnya dikirim kembali melalui router 3, melalui router 2, kemudian kembali ke PC3. Kemudian dari PC3 kita coba ke server 2. Selanjutnya PC3 proses, kemudian kirim melalui router 2,
router 2 memproses, dikirim melalui router 3. Router 3 mengirim ke server, kemudian server menerima paket. Paket setelah diterima, server membalas, kembalikan ke router 3, kembalikan ke router 2, dan kembali ke PC 3. Dan kita akan coba mengirimkan paket antar server dari server 1 ke server 2. Server 1 menyiapkan paket, memprosesnya, kemudian melewati jalur router 3, kemudian langsung ke server 2. Server 2 membalas melalui melewati jalur router 3, kembali ke server 1. Setelah itu coba dari server 1 menuju PC 1. Jalurnya yaitu server 1 menuju ke router 3, router 3 menuju ke router 1, kemudian menuju ke PC 1. Satu membalikan melalui jalur router 1 kemudian ke router 3 dan kembali ke server 1. Setelah itu kita hubungkan ke PC 2. Dari server 1 menuju ke router 3, router 3 melewati jalur router 1, router 1 mengirim ke router PC 2. PC 2 mengembalikan ke router 1, dikembalikan lagi ke router 3, dikembalikan ke server 1. Terakhir, kita kirimkan dari server 1 ke PC 3 melalui jalur router 3. Setelah melewati router 3 menuju ke router 2, router 2 memproses, dikirim menuju PC 3, PC 3 membalas melewati router 2, kembali ke router 3 dan kembali ke server 1. Mungkin sekian dari simulasi kali ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.